Berikutnya pemirsa, Polda Metro Jaya menggerebek praktik aborsi ilegal berkedok salon kecantikan di Ciracas, Jakarta Timur. Di dalam tangki septic salon tersebut ditemukan belasan tulang yang diduga janin hasil aborsi. Kepolisian Polda Metro Jaya mengungkap jaringan praktik aborsi ilegal yang beroperasi di kawasan Tanah Merdeka Ciracas, Jakarta Timur. Bersama tim Puslap 4 Polri, pembongkaran tangki septik dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Dan hasilnya sesuai dugaan. Tim Puslap 4 menemukan sejumlah tulang yang diduga berasal dari janin hasil aborsi yang dibuang para pelaku. Pengumpulan alat bukti di lokasi dilakukan polisi berdasarkan keterangan para tersangka yang ditangkap pada Senin kemarin. Para pelaku merupakan warga pendatang yang mengontrak sejak 2 tahun belakangan. Guna menutupi praktik aborsi ilegal, mereka membuka salon kecantikan. Dan menurut laporan Pak RT, jadi si pengontrak itu lapor untuk membuka usaha salon dan advokat. Itu saja yang kita ketahui. Ternyata dijadikan tempat aborsi. Nah, jadi sepanjang itu dijadikan tempat aborsi, kita juga tidak mengetahui bahwa itu tempat aborsi. Dalam kasus ini, polisi menangkap sejumlah tersangka, diantaranya pemilik rumah dan seorang pembantu rumah tangga. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One, mengabarkan. Garis polisi masih terpasang di sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat aborsi di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Warga sekitar tak menduga rumah 2 lantai itu adalah tempat aborsi ilegal. Warga selama ini hanya mengetahui rumah yang dikontrak oleh pelaku tersebut difungsikan sebagai salon kecantikan. Sementara itu, tim laboratorium forensik hingga kini masih mengidentifikasi tulang belulang hasil aborsi yang dibuang ke dalam septic tank. Tulang belulang itu ditemukan setelah polisi menggeledah rumah untuk ketiga kalinya dengan membawa 2 tersangka ke lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi terkini kasus aborsi ilegal, kita telah bergabung dengan rekan Fatimah Albar di Ciracas, Jakarta Timur. Fatimah, kita ketahui bahwa tempat tersebut merupakan salon, lalu apa sebetulnya motif yang dilakukan atau modus yang dilakukan oleh pelaku hingga akhirnya terjadinya bisnis aborsi ilegal di lokasi? Silakan Fatimah. Ya, Yohana dan juga pemirsa, memang saat ini saya tepat berada di rumah yang telah dilakukan penggeledahan oleh pihak Polda Metro Jaya karena diduga ini merupakan rumah yang dijadikan tempat praktik aborsi ilegal. Dan memang pengetahuan warga maupun ketua RT setempat, pelaku mengaku bahwa mengontrak rumah ini diperuntukkan untuk bisnisnya berupa bidan, kemudian salon kecantikan hingga kantor advokat. Namun untuk hal tersebut jika saya gambarkan memang situasinya tidak terlihat ada papan-papan bidan maupun informasi mengenai salon kecantikan tersebut. Nah pemirsa, saya saat ini sudah bersama dengan salah satu warga di tempat saya melaporkan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya aktivitas dari rumah yang diduga tempat praktik aborsi tersebut. Saya sudah bersama dengan Ibu Aisyah. Halo Ibu Aisyah, selamat siang. Ya, selamat siang. Ibu mungkin sebagai tetangga yang tinggal di sini bisa gambarkan seperti apa sebenarnya aktivitas dari rumah ini? Oh iya, kalau setahu saya ya biasa aja sih aktivitasnya. Ya kayak biasa aja, kayak ibu rumah tangga gitu. Iya. Memang sebelumnya mengaku sebagai bidan atau seperti apa? Ya dia memang ngomong sama saya tuh bidan, kegiatannya tuh sebagai bidan. Ada aktivitas tamu yang kesini seperti apa tuh Bu gambarannya? Ya setahu saya sih ya sebagai dia berobat gitu aja, berobat gitu. Tamunya hamil atau seperti apa keadaannya pada saat datang? Ya setahu saya ada yang seperti itu, terus juga ada yang seperti biasa juga gitu. Baik, terima kasih Bu waktunya. Ya itu dia pemirsa perbincangan kami sedikit dengan warga yang ada di tempat saya melaporkan saat ini. Dan saat ini kasus ini masih terus dilakukan penyidikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Sementara itu kembali ke studio.